bertani pun bukanlah pekerjaan yang hina. Kita bisa menjadi bos atas diri kita. Kita tidak di bawah perintah dan aturan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ispardi, umur 53 tahun, alamat Kampung Tarok, Jorong Ambacang, Kenagarian, Kota Malintang. Profesi saya petani, jabatan Ketua Kelompok Gila Aren. Kenapa diberi nama Kelompok Tani Hutan Gila Aren? Berasal dari gali ide langsung aksi. Karena kami beraksi, setelah kami laporkan kelompok, kami akan membentuk kelompok kepada Pak Wali Nagari tanpa dibiayai, belum ada pembimbing atau binaan dari pihak Nagari, kami langsung melakukan aksi. Hanya kami beri nama GILA, singkatan dari gali ide langsung aksi. Gula aren itu bukanlah hal baru di Indonesia. Bahkan orang Indonesia itu pertama mengenal alkohol itu dari air nira. Kalau di Sumatera Utara dijadikan orang tua, di Sulawesi dijadikan orang minum cap tikus, di Jawa jadi ciu, dan lain sebagainya. Tetapi di Kecamatan Tanjung Raya umumnya, Kota Malintang khususnya, belum pernah orang yang berusaha menggali potensi-potensi dari aren ini. Berangkat dari keadaan topografi Danau Maninjau yang lahannya sempit, pertaniannya tidak bisa diperluas, sementara pohon aren ini bisa tumbuh tumpang sari dengan pohon-pohon lain. Dan mereka banyak tumbuh liar di sekitar kami. Selama ini belum ada masyarakat kami yang mencoba untuk memuliakannya. Salah satu bisa dijadikan gula. Itu gula merah, kalau bahasa Minang sakta, dan bisa juga jadi gula semut. Yang nilai ekonominya cukup menggiurkan. Bahkan sekarang gula semut itu lebih mahal daripada gula pabrik. Harga gula semut sekarang bersekitar antara 55 sampai 60 ribu rupiah per kilo. Dan kelebihan dari gula aren, dia tidak menyebabkan atau tidak memicu diabetes. Bahkan menurut beberapa ahli, air nira ini bisa untuk obat diabetes dan macam-macam obat lain. Pernah saya tanya kepada seorang profesor ahli kimia, bahwasanya sirup pun, untuk pemanis sirup itu gulanya adalah gula aren. Hanya kami tertarik menggali potensi-potensi lain selain dari padi, kulit manis, durian, terutama eksploitasi danau. Karena sekarang mengingat pertumbuhan penduduk tidak bisa kita hambat. Sementara daya tampung danau tidak bisa kita tambah. Karena danau tidak mungkin kita perluas. Makanya kita berusaha menggali potensi-potensi apa lagi yang mungkin di Kota Malintang ini, khususnya Tanjung Raya umum. Harapan kami ke depan, pemerintah ikut menggalakkan bagaimana terbukanya sumber daya alam yang lain, terutama aren, karena masih banyak lokasi untuk penanaman aren. Aren ini bisa tumpang sari dengan tanaman lain, dia tidak mengganggu, dan akarnya yang bentuk serabut bisa menjerat tanah agar tidak longsor. Apalagi sifat tanah di sekitar Danau Maninjau dan terdiri dari bebatuan kecil, apabila terbuka
akan gampang erosi karena kami mulut aren dengan ikan rambutnya yang begitu mempertahankan anak dari erosi. Ambo kini sedang berusaha membuka lapangan usaha baru di Nagari Kota Malintang, khususnya Kecamatan Tanjung umumnya, yaitu berusaha memuliakan tanaman aren dengan mengeksploitasi niranya dijadikan gula merah atau gula saka, dengan harapan kedepannya bisa dijadikan gula semut. Kenapa Ambo berpikir untuk menggali potensi aren? Karena selama ini batang anau atau batang aren yang lebih dikenal secara nasionalnya banyak tumbuh liar di hutan-hutan rakyat di Kota Malintang. Kendala yang kami hadapi di lapangan adalah keterlambatan kami membawa air dari pandan ke tungku. Walaupun ada bahan pengawetnya, karena terjadinya fotogradasi maka air nira itu akan asam, berkurangnya pH. Dan kalau dia sudah berkurang pH, sudah naik asamnya, dia tidak bisa menjadi gula. Untuk saat ini, untuk pengawetnya yang kami ketahui baru ada 3 macam, tapi kami baru memakai 1 macam. Yang kami pakai adalah akama ambua namanya. Secara teori ada bisa pakai kulit manggis yang tua, bukan yang matang, atau daun manggis ditumbuk. Bisa juga dengan kayu nangka dicampur dengan kapur sirih, tetapi kami belum pernah melakukan itu. Berdasarkan petunjuk dari Profesor Yanuar Kasim, untuk mengurangi keasaman itu 1 sendok kapur sirih bisa untuk 5-10 liter air. Tapi untuk saat ini kami memakai pengawet alami, yaitu akama ambua, yang bisa kami minum langsung airnya, dan itu aman serta alami. Harapan kami ke depan agar tercapainya waktu tidak terjadi fotogradasi pada air nira kami membutuhkan akses jalan ke tempat produksi aren-aren liar kami. Kelemahan kami di Kota Malintang dalam produksi tani kami untuk kepara selama ini belum terwujud. Masih banyak parak-parak kami yang tidak ada jalan yang bisa dilalui kendaraan bermotor. Selama ini masyarakat Kota Malintang menempuh parak mereka dengan jalan kaki, yang menyebabkan kos produksi tinggi. Bahkan untuk upah angkat durian pun, 1 tampuk durian, 1 buah durian itu upah membawa dari Parak ke Kampuang Rp1.000. Harapan kami ke depannya kepada pihak-pihak terkait yang membidangi masalah pembangunan jalan, untuk kami mohon dibantu membuka jalan sarana produksi kami agar bisa kami membuka lapangan-lapangan usaha baru untuk generasi-generasi penerusnya. Luas parak di Kota Malintang dari tapal batas
dengan Kanagarian Balko sampai ke Nagarian Koto Gadang panjang 7 km kali 700 meter. Karena kami parahnya Tasasak Karimbo, Gunung Terjal dan hutan larangan. Sementara ke danaunya Tasasak atau kepepet lah dengan danau. Lahan kami sempit, cuma 700 meter kali 7 km. Tapi kami sudah menjajaki setiap masyarakat yang punya para, mereka mau dan berkeinginan menanam anau di sepadan-sepadan para mereka. Lahan ulayat nenek mama yang telah dipercayakan kepada kelompok tani hutan Gila Aren lebih kurang 5 hektar, membutuhkan bibit lebih kurang 1.500 batang. Harapan kami ke depannya untuk lebih berkembangnya usaha ini, kami selalu mengharapkan bantuan dan binaan seperti yang telah dijanjikan oleh Pak Lazuardi Herman, anggota DPRD Provinsi dari fraksi Golkar, karena kami ke depannya ingin membuat gula semut. Tanaman aren itu sangat menjanjikan dari segi ekonomi, karena menurut teori-teori yang kami baca dari beberapa literatur, satu pohon aren itu bisa menghasilkan 25-40 liter per tandan, satu hari satu malam. Dan kalau dijadikan gula merah dengan perbandingan 1:6 atau 7 liter, jadi satu batang nira, satu batang aren bisa menghasilkan 8-9 kilo gula merah. Dengan harga, fluktuasi harga di pasar sekarang ini kisaran 25-30 ribu per kilo. Kalau satu orang bisa menggarap 3-4 pohon, secara teorinya dia bisa menghasilkan 25-30 kilo gula dengan harga 30.000 per kilo. Untuk perawatan, selama ini aren itu tanpa dirawat pun mereka bisa bersaing dan tumbuh liar. Di tengah hutan-hutan lebat mereka bisa tumbuh, di bawah kanopi-kanopi durian mereka bisa produksi, dan tanpa pemupukan itu yang aren-aren liar. Mungkin nanti ke depannya kalau jadi kami menjadi nagari binaan dari Fakultas Teknologi Pertanian, kalau ada metodologi baru itu kami mintakan kepada UNAN. Mudah-mudahan bisa dengan usia yang lebih pendek berproduksinya. Tapi karena kami masih pemula, kami belum bisa menghasilkan maksimal karena kami masih amatir. Harapannya dengan berjalannya waktu, keterampilan kami makin meningkat, kami bisa menghasilkan 40-50 liter seperti yang ada di daerah-daerah lain. Gula aren itu tidak menyebabkan diabetes, aman konsumsi, tidak ada efek samping. Bahkan beberapa orang ada keyakinan
air nira bisa mengobati diabetes. Dan permintaan pasar cukup tinggi. Harga pun dibanding gula rafinasi atau gula putih, gula pasir, jauh lebih tinggi gula aren. Harapan kami ke depannya, kami bukan hanya bisa membuat gula aren. Kami ingin bisa sampai membuat gula semut yang skala produksi rumahan. Karena kami bergeraknya sistem kelompok. Untuk memanen sebuah tandan, itu masa penggarapan mulai dari dia layak digarap ukuran buah itu pemukulannya antara berkisar 8 sampai 12 kali. Ada yang 8 kali pukul dia sudah bisa disadap, ada yang 12 kali pukul baru dia menunjukkan tanda-tanda bisa disadap. Cara pemukulan dan pengayunan itu adalah sekali 3 hari. Jadi dalam seminggu kita mengayun dan memukul 2 kali. Kalau 8 kali pukul baru dipanen, maka 1 bulan mulai digarap, kemudian kita bisa memanen. Ketika dia sudah disayat, dia wajib dipanen pagi dan sore sampai habis tandannya. Dan biasanya menurut orang-orang yang sudah berpengalaman, katanya ada yang 4 bulan baru habis tandannya itu dipotong, atau ada yang bisa mencapai 6 bulan, tergantung panjang pendeknya tandan. Kenapa harus dipukul? Kenapa harus diayun? Karena untuk membuka pori-pori serat tandan agar bisa menaikkan air dari batang ke tandan dengan hukum makapiler seperti sumbu kompor. Kalau dia tidak dipukul dan diayun, maka pori-pori seratnya itu tertutup oleh sagu. Gunanya pemukulan itu adalah untuk membuka pori-pori tandan nira tadi. Ketika kita sudah menemui tandan yang layak untuk digarap, pertama ada pemukul. Pemukulnya kalau menurut orang yang berpengalaman harus kayunya itu tidak gampang pecah. Disarankan tuh kalau di kami siko bania surian atau batang cubada atau batang petai cino. Itu kalau untuk alat pemukul. Kemudian pisau untuk penyayat itu pun harus dibuat khusus. Kalau bisa dia tajam seperti silet dan tidak berat. Faktor-faktor mengubah kurangnya air nira keluar, menurut beberapa kawan tempat kami menimba ilmu, ada mitos-mitosnya mengatakan bahwa pertama, kita tidak boleh ada perselisihan di antara kita. Silang sangketo. Jangankan berkelompok, dalam rumah tangga pun seperti yang kami peroleh dari saudara Kis dari Payakumbuh, kalau dia bertengkar suami istri, maka air niranya akan kontak. Itu menurut mereka. Tetapi berdasarkan pengalaman lapangan kemarin, kebetulan di Danau Maninjau ini ada musim-musim angin. Kalau di saat angin timur, kalau di kami Kiko mengecekkannya hari yang muko-muko, maka hari cenderung penghujan. Dan
air nira banyak keluar. Tapi ketika angin dare, seperti saat kini riak bayu kecil orang meninjaunya, itu terjadi penurunan produksi air karena musim panas. Tapi kemarin ada pengalaman dari saudara Roni, ketika angin dare baru turun, tandannya diputar oleh angin, terjadi kenaikan produksi air. Tetapi besoknya langsung terjadi penyusutan yang gratis. Tapi seminggu 2 minggu kemudian hasilnya stabil lagi. Kemudian penanganan, apabila kurang kebersihan di tandan, maka akan terjadi keasaman yang menyebabkan gagal untuk dijadikan gula merah. Ketika ininya sudah masam, itu hanya bisa dijadikan tua. Tantangan terberat kami adalah bagaimana supaya Niro meninjau tidak diproduksi menjadi tua. Makanya kami telah memasukkan usulan kepada lembaga tertinggi kerapatan adat nagari di Kota Malintang dan wali nagari untuk dibuatkan peraturan nagari, sanksi dan hukuman bagi pelanggar-pelanggar aturan tersebut. Diharamkan atau dilarang Niro Kota Malintang dijadikan tua. Sudah jadi kesepakatan di Nenek Mama, apabila nanti kami meminta kepada Nenek Mama, apabila kedapatan dijadikan tua, maka akan dipancung tandannya. Seperti aturan-aturan yang lain di Kota Malintang. Contoh, ada aturan adat di Kota Malintang, barang siapa yang memanjat durian bukan masa jatuh, maka akan ditebang oleh pemuda batang durian tersebut. Itu hukum adat. Alhamdulillah selama ini hukum adat sangat dipatuhi dan berdiri di Kota Malintang. Di dalam penggarapan gula aren dibutuhkan kedisiplinan. Salah satu kedisiplinannya, kita wajib 2 kali sehari menyayat. Kalau tandan pertama disayat jam 7 hari ini, besok pun harus jam 7. Begitu selanjutnya. Jadi dia pergilirannya harus kontinu dan disiplin. Tidak boleh berubah-ubah waktu. Apabila dia terjadi perubahan atau terjadi pergantian penggarapan, maka airnya akan berkurang. Pesan untuk anak muda, Pak. Sebentar. Harapan ambo untuk para kaula muda generasi ambo selanjutnya, mari jadilah kita orang yang menciptakan lapangan kerja dan jangan menjadi pencari kerja. Salah satunya, mari kita galakkan dan kita budayakan bertani aren. Karena bertani aren itu menjanjikan berpenghasilan setiap hari. Petani pun bukanlah pekerjaan yang hina. Kita bisa menjadi bos atas diri kita. Kita tidak di bawah perintah dan aturan orang lain. Mari untuk kaum yang muda, mulailah kita berjiwa entrepreneur, menjadi pencipta lapangan kerja dan jangan menjadi pencari kerja. Setiap usaha itu selalu ada pasang surut. Ada suka, ada duka. Tapi sesuai dengan motto bahwasanya usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan. Kendala, tantangan bertani aren. Bagaimana dari batang nambah gelutu kita ciptakan tambang muda. Seperti
pesan teman saya sikis, ya kembali sikis. Ternyata duit dari gula itu manis, hasilnya menggiurkan dan menjanjikan. Semoga bertani aren menjadi suatu budaya di Kota Malintang khususnya dan Kecamatan Tanjung Raya umumnya, mengingat kejenuhan dari daya tampung danau dan area pertanian kita yang tidak mungkin bisa diperluas karena kita dihukum oleh topografi Kecamatan Tanjung Raya, kaki tersasak di gunung, tapi tersasak di air. Mari kita budayakan bertani aren, gilu aren. Mari kita majukan usaha aren, di samping membuka lapangan ekonomi baru, kita jaga kelestarian lingkungan hidup kita. Tetap jaga meninjau yang asri, alami, dan indah. Terima kasih kepada Bapak Wali Nagari Kota Malintang dan segenap jajaran jorongnya beserta aparaturnya, dan kepada caleg terpilih Albert serta Pak Lazwandi Herman dan Angku Imam Majololo atas bantuannya dan supportnya selama ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Wali Jorong, salah satu jorong dari 5 jorong yang ada di negara Kota Malintang, yaitu Wali Jorong Powo Torpo. Saya selaku Wali Jorong Powo Torpo sangat bersyukur dengan adanya kegiatan kelompok petani gila aren ini. Alhamdulillah, dengan kegiatan ini kami selaku pemerintah nagari menilai banyak potensi-potensi yang baik yang bisa didapatkan oleh masyarakat. Salah satunya untuk pengembangan ekonomi kreatif bagi masyarakat, untuk meningkatkan perekonomian yang lebih baik untuk kedepannya. Kami selaku pemerintah nagari akan selalu mencoba mendukung kegiatan ini, baik dari segi pemerintahan ataupun kami akan selalu mensupport dalam berbagai bidang apapun yang bisa kami usahakan. Insya Allah kami akan selalu berkoordinasi dengan pihak baik dari kabupaten atau provinsi untuk membantu seluruh kebutuhan yang bisa kami lakukan untuk kemajuan kelompok aren ini. Saya pribadi sangat berterima kasih kepada kelompok petani aren karena sentral produksi kegiatan ini berada di jorong saya, dan insya Allah saya akan masuk ke dalam anggota kelompok untuk bersama-sama ikut dalam mensukseskan kegiatan ini. Dari saya mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.